Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pembelajaran daring kita hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari tahun 2021. Dan hari ini mapel yang kedua adalah Al-Quran Hadis, dan kalian tentu semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita lanjutkan materi kita pada yang lalu. Kita lanjutkan materi yang lalu tentang Al-Zalzalah. Ya, hari ini kita akan bahas tentang isi kandungan daripada surah Al-Zalzalah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, untuk lebih berkahnya mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian boleh juga melihat atau membuka buku salam kalian ya, di halaman 15 tentang isi kandungan surat Al-Zalzalah. Nanti dilanjutkan dengan dilanjutkan di halaman 16-nya. Ini dari ayat per ayat mengenai kandungan daripada surat Al-Zalzalah, ayat 1 sampai 3, 4 sampai 5, kemudian ayat ke-6 dan ayat 7 sampai 8. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita mulai saja isi kandungan surat Al-Zalzalah. Sebagaimana yang sudah Bapak katakan bahwasanya surat Al-Zalzalah itu terdiri dari 8 ayat, dan dia atau surat Al-Zalzalah ini merupakan surah yang ke-99 dalam Al-Quran, yang jumlahnya 114 surah dalam Al-Quran itu, dan Al-Zalzalah menempati posisi yang ke-99. Nah, surat Al-Zalzalah ini diturunkan setelah surat An-Nisa, dan surat Al-Zalzalah ini termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkannya surat Al-Zalzalah ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi bedanya antara Madaniyah dengan Makkiyah, bahwasanya kalau Madaniyah, surah Madaniyah itu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu setelah Rasul hijrah ke Madinah. Kalau Makkiyah, dikatakan surah Makkiyah, itu wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah berada di kota Mekah atau ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Ya, itu bedanya. Oke. Kemudian arti daripada Al-Zalzalah itu sendiri ya artinya adalah diambil dari ayat yang pertama, iza zulzilati ardu zilzalaha, artinya guncangan. Ya, arti daripada Al-Zalzalah itu artinya adalah guncangan. Ya. Baik, kita lihat untuk ayat per ayatnya dari isi kandungan surat Al-Zalzalah. Perhatikan di slide yang ada di samping Payanto, kalian juga bisa melihat ke buku kalian. Nah, ini ada juga di di tampilan sebelah Payanto. Baiklah, surah Al-Zalzalah menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ya, pasti ini gambaran hari kiamat ada di surat Al-Zalzalah, ada di surat Al-Qari'ah, bahkan ada juga di surat Al-Waqi'ah. Banyak surah-surah yang memang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Nah, di surat Al-Zalzalah ini pada ayat yang 1 sampai 3 isi kandungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian bumi itu mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Ya, kayak batu bara, kemudian kayak beban-beban yang lainnya, banyak sekali, minyak bumi dan sebagainya. Ini ketika hari kiamat semuanya akan keluar. Ya, semuanya akan keluar, ya. Dan ketika itu semua manusia gelisah dan takut. Ya, gelisah takut tentang apa yang akan terjadi karena belum pernah terjadi peristiwa yang sangat dahsyat seperti itu sebelumnya. Tsunami, gempa bumi yang mengeluarkan air yang sangat dahsyat, kemudian gempa bumi, terbelahnya bumi. Nanti di hari kiamat itu lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan tsunami dan juga gempa bumi, sehingga manusia atau orang-orang kafir akan merasa gundah gulana, gelisah dan ketakutan yang sangat luar biasa karena kejadian seperti ini itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini kandungan daripada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Kemudian di ayat keempat sampai dengan ayat kelima dijelaskan bahwasanya peristiwa dahsyat yang terjadi di bumi itu menandakan bahwa kiamat telah tiba. Ya, kiamat telah tiba. Guncangan dan sebagainya itu menandakan bahwasanya pada ayat 4 sampai dengan kelima itu bahwasanya akan terjadi, bahwasanya kiamat itu sudah terjadi, sudah tiba waktunya, udah masanya akan terjadi yang namanya kiamat. Ketika hari kiamat itu sudah tiba, maka berakhirlah semua kehidupan di alam semesta, termasuk manusia. Ya, semua yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya dengan salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tahukah engkau kapan terjadinya hari kiamat? Rasul jawab apa? Rasul hanya bisa menjawab wallahu a'lam. Tapi Rasulullah memberikan tanda-tandanya, ya, tanda-tanda daripada hari kiamat. Banyak tanda-tanda hari kiamat, dari tanda-tanda sugro sampai dengan tanda-tanda kubro. Ya, Rasulullah hanya memberikan tanda-tandanya saja. Dan sekarang sudah banyak terjadi tanda-tanda kiamat, ya, hanya tanda-tanda kecil. Tapi tanda-tanda kecil ini sudah mendekati arahnya sampai untuk terjadinya hari kiamat. Kemudian di ayat yang ke-6, setelah seluruh isi bumi dihancurkan, ya, setelah isi bumi dihancurkan semuanya, di sini diartikan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi setelah isi bumi itu diluluhlantahkan dengan kejadian hari kiamat, ya, dihancurkan dengan hari kiamat, ya. Di ayat 6 dijelaskan bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan, ya. Semua akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, ya. Setiap kelompok akan mengarah ke tempat masing-masing. Kemana? Ke surga, ya, ke surga atau ke neraka. Nanti akan dikumpulkan di dalam sebuah tempat, namanya adalah padang mahsyar. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dan diperlihatkanlah amalan-amalan mereka nanti di sana. Nanti akan kelihatan amalannya. Yang bisa bicara apa? Yang bisa bicara hanyalah anggota badan, ya. Mulut nggak bisa bicara. Mulut semuanya akan dikunci. Yang akan menjawab amal-amal kita nanti, ya, pertanyaan-pertanyaan nanti adalah dari amal perbuatan kita masing-masing. Yang kita lakukan di mana? Yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, ya dari sekarang lah, ya, kalian sebagai anak-anak penerus bangsa, ayo kita jaga akhlak kalian. Kalian adalah anak-anak soleh dan solehah, ya, yang mudah-mudahan kalian bisa meneruskan estafet orang tua kalian, meneruskan estafet para ulama, alim ulama semuanya, biar kalian menjadi seorang anak yang soleh, yang solehah, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Di ayat yang ke-7 sampai 8, di akhirat kelak semua amal perbuatan akan dihitung, dihisab. Namanya yaumul hisab, ya, akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia nanti di akhirat akan dihisab, akan dihitung amal-amal kita, baik amal buruk maupun amal baik. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Di dunia kita pernah melakukan apa? Di dunia kita pernah melakukan dosa apa? Nanti di hari kiamat sebelum kalau kita tidak bertobat, ya, nanti di hari kiamat, di hari akhirat, di akhirat kelak nanti akan dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan semuanya. Ya, untuk itu mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan istighfarnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala meruntuhkan dosa-dosa kecil kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan ayat 7 sampai 8, Allah berjanji akan membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan hambanya meskipun hanya seberat zarah. Sesuatu yang bentuknya paling kecil, sangat kecil, lebih kecil daripada biji kurma. Ya, bahkan lebih kecil lagi. Meskipun kita cuma berbuat baik sekecil setitik pun, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas nanti di akhirat kelak. Ya, sekecil apapun. Ya, senyum sama seseorang itu kan kecil. Sesuatu hal yang kecil tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika nanti di akhirat kelak. Ya, memungut sesuatu dari
dari jalanan, misalnya kita pungut duri, kita ambil yang namanya paku, kita ambil yang namanya kulit pisang. Nah itu kan pahala kecil, tapi akan Allah balas nanti di akhirat kelak, bahkan dengan balasan yang sangat luar biasa. Dan juga Allah akan membalas setiap amal kejahatan yang dilakukan hambanya meskipun hanya seberat zarah juga. Ya, kita perbuatan jahat kita pun, perbuatan buruk kita pun Allah akan balas nanti di akhirat kelak. Ya, akan Allah hisab, Allah akan hitung perbuatan-perbuatan kita, baik perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Semuanya akan Allah hisab. Nah, ini penjelasan daripada kandungan surat Al-Zalzalah, ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Oke, anak-anakku yang berbahagia, itu saja penjelasan dari Pak Yanto melanjutkan daripada materi kita yang lalu mengenai surat Al-Zalzalah, dan hari ini adalah kandungannya, dan insya Allah minggu depan kita evaluasi lagi untuk materi surat Al-Zalzalah. Ya, siap-siap ya, nanti karena di bulan Maret kalian akan melaksanakan PTS semester genap. Oke, anak-anakku yang berbahagia, itu saja ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalian tugasnya insya Allah nanti Bapak akan share di classroom ya, kalian tinggal mengirimkan saja, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik anak-anakku yang berbahagia, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.